Wisata Danau Situ Gede, Civar Bogor, Jawa Barat adalah salah satu tempat wisata yang berada di Desa Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Wisata Situ Gede adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari libur. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas kita sehari-hari. Meskipun wisata alam Situ Gede ini terlihat sangat indah dan bagus, tetapi masih dalam proses renovasi agar memiliki fasilitas yang lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi ke depannya. Tetapi jangan khawatir, bagi Anda yang ingin berkunjung, tetap bisa mengunjungi wisata alam Situ Gede walaupun masih dalam proses renovasi. Pertengahan Juli. Oh, saya bangga karena ini wisata desa di sini untuk memajukan daerah sini. Harapannya ya seperti wisata yang lain, wisatawan luar atau dari daerah sini bisa lebih baik lagi. Wisata alam Situ Gede sangat cocok untuk mengisi kegiatan liburan Anda, apalagi saat liburan panjang. Keindahan wisata alam Situ Gede ini sangatlah nyaman bagi Anda semua yang berada di dekat ataupun di kejauhan untuk merapat mengunjungi tempat wisata alam Situ Gede. Baik, mungkin itu saja informasi seputar wisata alam Situ Gede. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke tempat alam dan sejuk, wisata alam Situ Gede sebagai rekomendasi. Dari Situ Gede, Kota Bogor, Tim Liputan melaporkan. Mengoleksi ikan hias kini menjadi hobi yang sedang digandrungi warga Bogor. Selain dianggap menghilangkan stres, koleksi ikan hias juga disebut membawa hoki berdasarkan Feng Shui. Nah, bagi yang sedang mencari lokasi jual beli ikan hias di wilayah Ciamas dan sekitarnya, bisa datang ke Bursa Ikan Hias Laladon. Di tempat ini, para penggemar ikan hias bisa mencari berbagai jenis ikan hias. Tidak hanya ikannya saja, tetapi di sini juga menjual berbagai perlengkapan terkait dengan pemeliharaan ikan hias, seperti akuarium, aerator, makanan ikan, hingga berbagai pernak-perniknya juga diperdagangkan di sini. Di sini ikan banyak sih, ada predator, ada juga ikan hias, ada buat ikan pajangan atau buat mancing, ada. Gantung dari ikan apa aja. Mulai ikan hias mulai dari 5.002 sampai ada yang 15.100, 25. Tergantung jenis juga. Perawatan sih gampang, yang penting kalau ngituin air nguras nggak boleh sampai 100%, minimal itu 30% baru isi air baru. Makan sehari dikasih sehari 3 kali nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak. Sekali ngasih tuh langsung habis, jangan ada sisa di akuarium. Pelet itu kayak mikrofit, ada buat butiran juga sama. Bedanya sama tetrabit tuh, kalau tetrabit lebih komplit, lebih komplit vitamin, jadi kena warna juga cepat. Sering di sifon, kuras, tapi jangan terlalu banyak ngurangin air. Kalau sekarang kan musim hujan, kayak gitu, jangan terlalu banyak. Selain perawatannya yang sederhana, mengoleksi ikan hias juga dapat menambah estetika dan mempercantik ruangan. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi Bursa Ikan Hias Laladon di Jalan Letjen Ibrahim Aji nomor 67, Laladon, Kecamatan Ciamas, Kota Bogor. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Rotan adalah jenis tanaman yang tumbuh subur di kawasan Asia termasuk Indonesia. Rotan memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dari sektor kehutanan. Sekitar 85% kebutuhan rotan di dunia dipenuhi oleh ekspor rotan yang berasal dari Indonesia. Kehebatan rotan bukan hanya terletak dari sifatnya yang lentur, kuat, dan mudah dibentuk. Material dari rotan juga termasuk ke dalam bahan dasar yang cukup murah, namun memiliki nilai estetika yang tinggi. Indonesia merupakan habitat rotan untuk tumbuh secara ideal. Oleh sebab itu, tidak heran jika beberapa daerah di Indonesia menjadi penghasil rotan sekaligus produsen berbagai jenis kerajinan dari rotan. Adapun beberapa contoh kerajinan rotan yaitu kursi, tikar, keranjang, lampion, tutup saji, lemari, tempat menyimpan minuman,
tempat sampah, dan lain-lain. Sudah 4 tahun. Kalau yang paling murah ada yang dari 50.000 sampai yang paling termahalnya sampai antara 4 jutaan. Kalau dari sini ininya mah dari rotan sintetis. Bahannya dari plastik, itu rotan sintetis namanya. Kalau produksinya mah di Cirebon. Hasil produksi Cirebon. Banyak sih kalau model-model mah. Pertama ada ayunan gantung ada. Itu banyak dari besi, banyak dari sintetis ya. Kalau yang kecil-kecil begini Porsiana, ini banyak dari sintetis, ini bahannya kayu. Ada ayunan bayi yang kayak gitu, ayunan bayi itu dari rotan asli. Tuh kalau yang model gitu, kalau model gini rotan asli yang kayak gini. Dari Sindang Barang, Tim Liputan melaporkan. Talas termasuk ubi yang banyak diolah menjadi aneka makanan ringan seperti keripik. Selain diolah menjadi keripik, talas juga biasanya diolah dengan cara direbus atau dikukus untuk membuat kue tradisional. Talas ini biasanya diperjualkan seikat yang berisi 3 buah talas tergantung dengan ukuran talasnya dengan harga yang terjangkau. Di Bogor, bagian umbi talas bisa dimakan sebagai cemilan dengan cara digoreng atau dikukus. Parutan kelapa dan potongan gula aren pun dijadikan sebagai pendamping agar nikmat untuk dinikmati. Tak hanya menjual talas, ada pun alpukat mentega. Penjualan ini biasanya terjual 20-30 kg alpukat, apalagi di saat hari Sabtu dan Minggu. Kalau talas mah nggak ditimbang, kalau talas diikat. Jadi kita belinya dari petani itu per biji. Jadi dijualnya kita diikat, ada isi 3, ada isi 6. Gimana gede kecilnya? Kalau yang gede saya jual 50, kalau yang kecil saya jual 30.000. Alpukat paling jual saya 25, 20. Kalau alpukat sehari 20 kilo lah, 30 dijual. Kalau talas lumayan, apalagi kalau Sabtu Minggu. Manfaat buah alpukat untuk kesehatan yaitu untuk melindungi diri dari penyakit jantung, diabetes, mencegah peroposan tulang sendi, dan meningkatkan penyerapan nutrisi bagi tubuh. Buah alpukat juga mengurangi resiko kanker dan kerusakan hati. Dari SMK Infokom Kota Bogor, tim kabar sekolah melaporkan untuk Anda. Bagi pecinta miniatur pesawat terbang, bisa langsung datang ke Bogor, tepatnya di daerah Bubula, ke sentra kerajinan replika pesawat yang berbahan dasar resin dengan bahan tambahan metal dan kayu. Para perajin di desa Cikarawang, Bogor, Jawa Barat itu membuat beragam jenis miniatur pesawat terbang yang produksinya sudah menembus pasar Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Sentra kerajinan miniatur milik Harto Al-Karim, pria asal Makassar ini telah malang melintang di industri ini selama puluhan tahun. Hingga sekarang, setiap bulan bengkelnya mampu memproduksi ribuan miniatur berbagai jenis pesawat. Pembuatan miniatur sangat membutuhkan ketelitian dan harus memahami benar bentuk dan jenis pesawatnya. Karena pelanggan, terutama maskapai penerbangan, menghendaki miniatur mirip dengan aslinya. Bahan baku pembuatan miniatur pesawat ini utamanya fiber plastik cair. Dari bahan baku fiber ini dilakukan proses pencetakan bahan pesawat, sayap, dan mesin pesawat. Usaha ini dimulai tahun 86. Usaha ini pada waktu itu sangat langka, jadi pasarnya bagus pada saat itu. Kalau sekarang nggak menentu karena kondisi COVID, kondisi yang nggak menentu sekarang. Kadang rugi, kadang untung. Kurang lebih dari 500 jenis. Udah ke seluruh dunia. Dari harga 150 sampai dengan puluhan juta ada. Pencetakan membutuhkan waktu 15 menit hingga pengerasan, selanjutnya dikeringkan di bawah sinar matahari.
Setelah itu dilakukan proses penghalusan dengan mendempul bagian-bagian yang belum rata. Selanjutnya dihaluskan dengan diamplas sebelum akhirnya dicat hingga diperoleh hasil akhir yang sempurna. Miniatur pesawat produksi bengkel ini setiap bulannya mencapai ribuan unit dengan beragam ukuran, mulai dari 20 cm hingga 2 meter. Bermacam jenis miniatur pesawat dapat dilihat di sini, mulai dari pesawat komersial, kapal luar angkasa, hingga helikopter. Kerajinan miniatur pesawat tersebut dijual dengan kisaran harga Rp100.000 hingga puluhan juta rupiah, tergantung jenis dan ukuran, dan dipasarkan hingga ke mancanegara sebagai cenderamata dan pajangan maskapai penerbangan di sejumlah negara. Dari Desa Cikarawang, Tim Liputan melaporkan. Angkot merupakan kendaraan umum yang biasa digunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai alat transportasi sehari-hari. Semenjak masa normal seperti sekarang ini, masyarakat mulai kembali menggunakan transportasi umum, terutama para pelajar. Banyak pelajar sekolah yang sudah memasuki sekolah secara tatap muka dan menggunakan angkot sebagai alat transportasi ketika berangkat maupun pulang sekolah. Hal itu tentu saja membuat dampak baik bagi pendapatan supir angkot. Sehari ya dapat 100.000 lah, satu hari, desa bersih. Ngomongnya tarian. Untuk mereka yang sekolah tempat sekolah aktif, cuman masih belum pisan. Karena belum karena kendaraannya masih banyak sekali itu. Kalau hari hujan macet tiap sore. Selain mudah ditemukan, angkot juga memiliki tarif murah sesuai jarak yang ditempuh. Nabila dan Nisa yang merupakan pengguna angkutan umum menambahkan angkot adalah transportasi yang efektif. Udah tiap hari. Nyaman ya, karena kan emang dari harganya juga murah meriah, terus banyak yang lewat, jadi kalau misal gak ada yang jemput gampang kalau mau pulangnya. Juga bisa melakukan teman baru ya. Iya, sering komunikasi sama orang baru. Murah, karena kan sampai rumah paling cuma 3.000, itu paling mahal. Kadang 2.000 gitu. Jajaran angkot yang mengetem di Terminal Ladon ini jumlahnya bisa mencapai ratusan. Namun, dengan begitu, penggunanya pun tidak sedikit. Apalagi, kini di masa yang sudah normal seperti sekarang, banyak masyarakat yang mulai beraktivitas seperti biasanya dan kembali menggunakan moda transportasi umum sebagai kebutuhan hidup. Dari Terminal Ladon, Tim Liputan melaporkan.